dan kecamatan ke Kabupaten Karanganyar. Jadi tugas-tugas panjenengan membantu kita ini, alhamdulillah, ini pemerintah daerah dan pemerintah pusat sudah memberikan hal-hal yang kita harapkan bersama, sehingga memudahkan kita untuk memaksimalkan diri dalam kita bekerja, memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga masyarakat. Oleh karena itu saya nyuwun kepada kita semuanya, baik di tingkat desa kelurahan, di tingkat kecamatan, maupun di tingkat kabupaten, bisa di Dukcapil Kabupaten Karanganyar, ya, bahwa pelayanan admin ini merupakan dasar dari segala pelayanan dasar. Jadi setiap orang yang baru lahir hingga orang itu meninggal dunia, itu semuanya itu ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan kita terbantukan dengan keberadaan Kang Mas Bayu yang berada di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa dan kelurahan. Oleh karena itu, maksud kita di sini selama ini ya, memberikan pelayanan admin itu, khususnya yang ada di kecamatan maupun di desa kelurahan, dalam rangka ya, untuk mewujudkan admin yang tertib, akurat, dan berkualitas. Sehingga dengan seperti yang kami sampaikan tadi, kita memberikan yang tertib, memberikan pelayanan yang akurat, memberikan pelayanan yang berkualitas, profesional, cepat, tetapi selamat. Ini yang menjadi untuk kita bersama. Oleh karena itu, dengan apa yang kita lakukan selama ini, saya sangat mengapresiasi pada Kang Mas Bayu semuanya, baik operator kecamatan maupun admin yang ada di desa kelurahan, ya, bahwa kita semuanya, panjenengan semua sudah luar biasa, sangat luar biasa dalam memberikan pelayanan yang baik, sehingga penduduk atau warga masyarakat di desa masing-masing, di kecamatan masing-masing, itu mudah dan cepat untuk mendapatkan pelayanan dokumen-dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Dan juga apa yang menjadi harapan warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, akurat, profesional, tertib dan berkualitas, itu menjadi suatu prestasi yang sangat membanggakan atau membahagiakan bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa dalam kita melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang adminduk, baik lingkup desa, kelurahan maupun kecamatan, itu adalah bagaimana kita selalu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada warga masyarakat. Kalau panjenengan mirsani di Google ulasan, ya, itu 95% atau bahkan lebih, ya. Karena yang kita lihat yang kontra itu hanya 1-2. Itu hampir semuanya memberikan kepuasan kepada kinerja kita semuanya dalam memberikan pelayanan kepada warga masyarakat, baik kinerja di desa maupun kinerja yang ada di kecamatan maupun kinerja yang ada di Dukcapil di tingkat kabupaten. Apalagi dengan ini yang menjadi primadona di tingkat desa kelurahan adalah pelayanan akte kematian. Begitu cepatnya, bahkan di beberapa daerah tidak secepat yang kita lakukan, masih harus memenuhi persyaratan tertentu yang harus dilihat oleh petugas di Dukcapil, tetapi kita sudah memberanikan diri untuk memulai, walaupun hanya sekedar surat lelayu, tapi nanti persyaratannya menyusul, kita sudah berani untuk mencetak akte kematian, sehingga di desa kelurahan apabila ada warga yang wafat atau meninggal dunia, itu akte kematiannya sebelum jenazah itu dikebumikan sudah diserahkan. Ini suatu prestasi yang sangat membanggakan buat kita semuanya, khususnya teman-teman dari desa kelurahan maupun di kecamatan. Sini kabupaten sing terkenal Pak Ari, gitu. Sing terkenal Pak Ari. Terima kasih Pak Ari.
buat tegur atau disebut pada tanda tangan aku. Ya, gitu. Ini intermezzo saja. Pak Sugende senangannya bercanda ya. Jadi itu Bapak Ibu saya atur nuwun sekali. Apresiasi yang luar biasa. Lah kami pun sudah berkomunikasi dengan pimpinan daerah atau Pak Bupati dan juga dari pihak-pihak yang terkait. Kita sudah dengan Disformades, kemudian bagian hukum. Ini kami akan lebih memantapkan diri lagi, ya, bagaimana upaya-upaya desa, kelurahan nanti dan kecamatan bisa lebih maksimal lagi, sehingga petugas admin maupun petugas operator, petugas admin desa, kelurahan itu nanti eh, sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi yang sudah alhamdulillah, berarti Pak Lurahnya sudah sangat tanggap, ya. Tapi bagi desa yang belum, ya, itu nanti kami terus berupaya untuk bagaimana desa bisa menyiapkan atau menyediakan sarana dan prasarana berupa komputer, printer, dan jaringan internet untuk pelayanan admin. Maka pagi hari ini kami sengaja mengundang Bapak Ibu semuanya, ya, melalui Zoom untuk diajak rembukan bareng-bareng karena kami sudah mempunyai tekad yang bulat, ya, nanti untuk pelayanan yang sifatnya offline, tatap muka secara langsung, ya, nanti ke depan endingnya tidak terjadi lagi di tingkat kabupaten. Jadi kabupaten hanya melayani secara online dari panjenengan di tingkat desa kelurahan kecamatan, tapi nanti masyarakat yang datang langsung ke desa kelurahan maupun kecamatan tidak perlu datang ke kantor Disduk Capil di dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan ataupun kelengkapan dokumen-dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Karena masih kita jumpai saat ini ya, di tingkat kabupaten masyarakat berbondong-bondong datang walaupun jumlahnya sudah tidak sebanyak dulu, ya, sudah menyusut 2/3. Kalau dulu kan sampai 200-300-an orang setiap hari, nah sekarang rata-rata tinggal 100 orang bahkan tidak ada, ya. Nah ini yang tinggal 100-an orang atau tidak ada ini nanti kita arahkan terus. Yang rawuh ngungsi dokumen tidak harus datang ke kantor Disduk Capil, tapi harus datang ke desa kelurahannya masing-masing atau kecamatannya masing-masing. Sehingga nanti petugas baik operator maupun petugas admin desa kelurahan nanti yang membantu mengenai pemenuhan kelengkapan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Nah, oleh karena itu saya nanti kalau sudah terjadi betul, ya, terhadap pelayanan kepada warga masyarakat, ya, monggo nanti kalau bisa untuk pemenuhan persyaratan-persyaratan dari penduduk yang datang ke panjenengan hanya lewat satu orang saja, yaitu admin desa atau kelurahannya masing-masing. Tidak perlu disubkan sing rekso berkas dhewe, sing anu dhewe, tidak, tapi langsung admin baik yang memeriksa berkas, verifikasi, kemudian mengupload data, mengirimkan ke kantor Disduk Capil adalah admin. Sehingga untuk mempersingkat waktu, karena mutu kita bersama adalah cepat tetapi selamat. Oleh karena itu sekali lagi saya itu nanti akan dipandu secara teknis oleh bapak-bapak kepala bidang ini untuk memaksimalkan bagaimana nanti kita di dalam pemantapan pelayanan kepada warga masyarakat yang kita laksanakan khususnya di desa maupun di kelurahan. Jadi ini merupakan suatu penguatan, ya, kita bersama, terutama admin desa kelurahan maupun di operator kecamatan, ya, yang merupakan suatu bagian dari keluarga besar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sementara ini yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu, sehingga nyuwun tulung dijaga betul kerahasiaan dokumen dari warga masyarakat, kita profesional, gitu. Kemudian jangan sampai ada permasalahan-permasalahan yang tidak kita harapkan, lebih-lebih menyangkut masalah kaitan dengan aparat penegak hukum, ini harus kita hindari betul. Jadi jangan sampai kita mengurusi admin ini
karena kekurang hati-hatian kita atau mungkin adanya kesengajaan yang saya yakin tidak akan terjadi, itu kita jangan sampai berurusan dengan aparat penegak hukum yang berkaitan dengan masalah dokumen-dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Karena ancaman hukumnya sangat tinggi, ya. Kita harus hati-hati. Nanti bisa diperiksa di pasal 363 maupun pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga di sanksi hukum di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan sebagai awal dari kegiatan Zoom ini. Tapi sebelum saya tutup, saya juga nuwun karena waktu dulu berkaitan dengan identitas kependudukan digital, ya, dulu kan desa kelurahan begitu luar biasanya untuk mendapatkan warganya melakukan IKD, sehingga satu hari kita mendapat kurang lebih berapa Mas? Waktu itu rata-rata satu desa itu bisa 50 orang satu hari, ya. Nah ini nyuntulung monggo dihidupkan kembali karena di regulasi yang terbaru, ya, dan juga pesan dari Bapak Dirjen Dukcapil beberapa waktu yang lalu, dan juga kita berkaca dari Disdukcapil Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, ya, itu sudah ada, ya, di apa namanya kabupaten kota yang IKD-nya sudah 100%. Nah, karena itu monggo kita memacu diri lagi. Kita baru 70.000 sekian, 70 ribuan dari 700.000 warga masyarakat yang mempunyai kewajiban ber-KTP. Ini masih menjadi PR kita bersama. Ini saya sekali nyuwun dulu pada Kang Mas Mbak Yu yang ada di admin desa kelurahan maupun di operator kecamatan, paling tidak minimal satu hari 5 IKD saat desa kelurahan satu desa atau satu kelurahan minimal 5 orang yang panjenengan dapatkan untuk sudah memiliki identitas kependudukan digital rutin bendino. Nah ini soalnya kalau satu hari 5 orang itu dikalikan 177 desa kelurahan berapa itu? 500-an, 500-an, 600-an lebih satu hari. Nah itu saya yakin nanti kalau minimal satu hari itu 5 orang, tidak dalam jangka waktu yang lama, insya Allah dari 10% yang sudah ber-IKD, insya Allah bisa menjadi 100% dari yang sudah ber-IKD. Karena dengan IKD itu memang terdapat banyak hal yang memudahkan warga masyarakat. Kemarin saya menghadiri program ujian terbuka doktor, istri dari Bapak Dirjen Dukcapil yang lama, Pak Zudan, Profesor Dr. Zudan Arif Fakhrullah SHMH. Kemarin istrinya yang juga dosen STPDN Uninu, itu untuk meraih program doktornya S3-nya itu kemarin diuji, kami diundang, dan itu menyampaikan masalah kependudukan, terutama menggarisbawahi masalah identitas kependudukan digital. Dan ternyata memang menjadi PR kita bersama untuk memaksimalkan bagaimana IKD ini bisa cepat-cepat dibutuhkan oleh warga masyarakat, khususnya di Kabupaten Karanganyar, khususnya di kecamatan atau di desa kelurahan panjenengan masing-masing. Karena ke depan itu memang betul bahwa kita yang dipakai itu adalah nomor induk kependudukan. Semuanya akan dilakukan secara IT. Dengan kemungkinan nanti ke depan entah kapan kartu yang namanya KTP elektronik itu nanti akan tidak berlaku dan digantikan dengan identitas kependudukan digital. Lah nanti panjenengan salah satu trik untuk merayu warga panjenengan supaya mereka mau melakukan IKD, memiliki 2 KTP, sampaikan aja. Pada samping banyak kelebihan-kelebihan kita mempunyai IKD, salah satunya adalah bahwa ke depan IKD akan mengganti kartu tanda penduduk elektronik. Nah, ini
Saya yakin dengan apa yang kita sampaikan seperti itu, masyarakat akan terpengaruh. Ini dengan sadar akan membuat IKD dengan sendiri. Ini kami juga sudah memaksimalkan diri di IKD mulai tanggal 14 Juli kemarin. Kita sudah mewajibkan seluruh warga masyarakat yang datang ke kantor Disduk Capil sebelum mendapatkan pelayanan dokumen yang diinginkan wajib untuk ber-IKD terlebih dahulu. Sehingga alhamdulillah dari yang rata-rata sehari hanya mau 10, 15, nah dengan apa yang kita sampaikan itu rata-rata bisa 60, 70, bahkan 100 orang yang ber-IKD setiap hari dengan kita memaksa tanda kutip sebelum mendapatkan pelayanan harus membuat IKD terlebih dahulu. Nah ini juga nanti bisa diterapkan di tingkat desa kelurahan maupun di kecamatan. Jadi kalau ada warga yang menginginkan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, sebelum penjenengan layani, diminta untuk membuat identitas kependudukan digital terlebih dahulu. Ini juga suatu langkah terobosan yang kami membuat cukup berani untuk memaksakan diri kepada warga masyarakat untuk bisa ber-IKD. Dan faktanya juga hasilnya signifikan. Bahkan kami pernah berkoordinasi dengan salah satu kepala dinas di Surabaya, mereka malah belum berani untuk membuat inovasi seperti Karanganyar. Nah, Karanganyar berani dan faktanya mereka juga sukarela setelah kita beritahu, dan kenaikannya signifikan dari sebelum diwajibkan dengan setelah diwajibkan. Oleh karena itu saya sekali nyuntuh kepada Kang Mas Bayu baik di kecamatan, di desa kelurahan, untuk bisa ditingkatkan kepada warga membuat diwajibkan untuk membuat IKD lebih dahulu. Dan saya nyuwun tolong juga kepada Bapak Ibu admin yang ada di desa kelurahan untuk mensosialisasikan bagaimana cara membuat IKD kepada perangkat desa atau perangkat kelurahan yang lain sehingga bisa membantu tugas panjenengan. Itu saja sementara dari kami sebagai pembukaan Zoom pada pagi hari ini, sehingga nanti secara teknis bisa disampaikan oleh Pak Irwan maupun Pak Ari. Endingnya ke depan bahwa kita nanti pelayanan akan kita berikan kewenangan, bukan pendelegasian kewenangan, tapi pelimpahan kita delegasikan kewenangan di Dukcapil kepada desa kelurahan. Kalau didelegasikan tanggung jawab masih ada di kami di Dukcapil. Tapi kalau pelimpahan wewenang itu tanggung jawabnya sudah berubah. Tapi kami mendelegasikan, sehingga tanggung jawab masih ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Matur nuwun, sehat semuanya, panjang umur semuanya, banyak rezeki semuanya, mempunyai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang belum dapat jodoh tak doakan dan untuk jodoh, punya putra putri yang soleh solihah, punya cucu yang soleh solihah, sukses bahagia selamat dunia akhirat. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Oke, Bapak Ibu, saya tambahkan dari Pak Kadis kaitan dengan pelayanan administrasi di desa. Oke, semoga Bapak Ibu sebenarnya bisa lebih formal lagi, lebih teliti lagi dalam pengajuan dokumen kependudukan. Tadi juga disebut Pak Kadis bahwa kami sudah berkoordinasi dengan bagian hukum, dengan di Permades dan sebagainya. Kemarin juga sudah ada surat edaran ke desa, kami sudah buat surat edaran, Pak Sekda sudah buat surat edaran ke desa lewat kecamatan. Nanti kalau sudah terima semua ya Pak Ibu, nanti kalau ada yang belum menerima surat edaran bisa menghubungi kami kaitan surat edaran dengan pelaksanaan pelayanan administrasi di desa. Dan ini kami di Dukcapil sedang menyusun kaitan dengan perbud pengelolaan administrasi kependudukan di desa atau kelurahan. Dan itu nanti kita ada klausul kaitan dengan
mungkin penganggarannya, mungkin pengadaan alat-alatnya, dan mungkin juga berkaitan dengan kita usahakan dengan honor bagi teman-teman semuanya. Dan semoga nanti di perbuknya nanti kita di ACC dapat dilegalkan oleh Bapak Bupati, jadi nanti bisa dijadikan pegangan bagi teman-teman admin Paknek Desa atau kelurahan untuk menyusun anggaran atau mungkin untuk bisa pemberian honor ataupun dengan pengadaan alat-alat pendukungnya. Dan semoga hasil ini sudah masuk ke bagian hukum dan sudah ada revisi dan sebentar lagi mungkin ada harmonisasi ke provinsi atau ke KUHAM dan selanjutnya bisa dilegalkan oleh ditangani oleh Pak Bupati. Semoga nanti kita sama berdoa biar nanti minimal tahun ini harus sudah perbunya sudah selesai dan untuk penganggaran di APBD Bapak Ibu di desa kelurahan masing-masing nanti bisa dianggarkan tahun depan. Atau Bapak Ibu sedikit dari kami untuk selanjutnya untuk teknis pelaksanaan implementasi siap di desa nanti akan disampaikan oleh Pak Kabid Pia Bapak Ari Safadi, SUD MSI, nanti semoga Bapak Ibu bisa ikuti dengan seksama dan nanti kalau ada yang mungkin ada yang perlu ditanyakan bisa cerita dulu nanti ditanyakan di akhir sesi. Atau Bapak Ibu selanjutnya semoga Pak Ari, Pak Kabid Pia dan Bapak Data untuk bisa menyampaikan sosialisasi ataupun pengarahan kaitan dengan implementasi siap di desa. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Dari kami, wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Uh, sebelumnya Nyuwun pangapunten ini kita kumpulkan dari Bapak Ibu admin desa kelurahan semuanya. Jadi dalam artian untuk menyamakan persepsi pertama, yang kedua kaitan dengan pemantapan lain yang dari desa. Jadi nanti biar selaras lah yang di dinas seperti apa, yang di desa kelurahan seperti apa, ini maju bareng berkaitan dengan pelayanan. Dalam hal ini pelayanan admindu. Jadi gini Bapak Ibu, jadi kaitan dengan pelayanan admindu, dari Kemendagri mensyaratkan bahwa yang namanya pelayanan itu kita harus yang namanya mendekat, kita harus yang namanya aktif. Kalau yang dulu itu kalau diistilahkan dalam kependudukan itu namanya stelsel aktif, stelsel pasif. Yang dulunya stelsel pasif, bahwa yang namanya warga masyarakat ngurusi admin kependudukan, golek petugas yang dari dinas. Arep gawe akte sak lembar, songko Ngepong Sari, Jatiyoso mriko yang dinas untuk kertas lembar. No, dari Lempong Genawi ke Karanganyar arep gawe kertas lembar. Itu seperti itu. Tapi kalau saat ini ada yang namanya instruksi piye carane yang namanya layanan itu digawe sing sak gampang-gampangi. Ini. Nah, implementasi gawe gampangnya layanan itu salah satunya dari Dinas Dukcapil mempunyai terobosan. Nih. Jadi salah satunya kita gandeng yang namanya admin yang ada di desa. Mungkin kalau admin desa itu belum semuanya kabupaten kota memanfaatkan atau bahkan belum menduplikasi kaitan dengan layanan yang ada di desa. Nah, mungkin dengan barangkali nanti sharing-sharing ke kabupaten lain seperti apa, nanti bisa dikasih masukan barangkali dengan retos. Kayak di sini saat ini, gampang layanan itu warga niku arahnya itu piye carane layanan yang ada di desa cukup di situ. Wong yang dari desa cukup di situ. Ini. Nah, di sisi lain bisa kita nalok yang namanya layanan online-nya di Dukcapil membuat terobosan inovasi yang lain juga banyak sekali. Yang dari BKPSDM, yang dari pengadilan agama dan lain-lain, kita gandeng semuanya. Ini. Nah, kaitan dengan perubahan-perubahan kaitan pelayanan-pelayanan yang ada di wilayah, ini yang kita kumpulkan saat ini yang admin desa. Nanti suatu saat juga kita temukan yang namanya dari Vaskes, Bapak Ibu. Jadi Vaskes yang kita kerjasama ini sekitar 160-an Vaskes. Toko kali kaitan dengan rumah sakit klinik, itu jumlah satu jadi cukup boleh. Biar nanti sama persepsinya, sama-sama kaitan dengan pelayanan, kaitan dengan melayani warga masyarakat Kabupaten Karanganyar. Pertama, konteks kita sudah digawe layanan sak gampang-gampangnya, sak mudah-mudahnya. Ini. Nah, dengan kemudahan ini
tidak lepas juga kaitan dengan kecepatan. Mungkin Bapak Ibu nek jenenge layanan ki isih kurang cepet piye, isih kurang simpel piye, nanti dengan sampaikan. Karanganyar layanan ini kurang cepet kurang. Ini iso sak deksaknya ke ora, iso sehari jadi atau enggak. Nanti jangan sampaikan kok salah di sini. Ini. Jadi harapan nanti warga ini benar-benar dimanjakan saat ini. Warga rasa wirawiri, warga duduk manis, tunggu dari kita semuanya. Ini, digawe sak gampang-gampang sak simpel-simpelnya, digawe sak cepet-cepetnya bareng kali yang masyarakat yang kerja, yang harus, kita gampang-gampang. Yang ketiga kaitan dengan pendanaan pembiayaan. Ini supaya disampaikan juga semua produk dokumen admin itu adalah gratis Bapak Ibu. Ini jangan sampai terjadi nengkono orang yang namanya pungutan. Ini banyak sekali kaitan dengan di media-media sosial enek sing yo ngapunten mohon maaf ada yang oknum-oknum sing jadi permasalahan mbane yo narik apa-apa nih jangan sampai terjadi di Kabupaten Karanganyar. Nih, jadi nanti dari Karanganyar punya terobosan salah satunya kita gandeng admin desa itu, monggo kita manfaatkan sebaik-baiknya. Adapun untuk tambahan dari saya sebagai kabit pihaknya, kaitan dengan user password. Jadi masing-masing desa kelurahan ini sudah saya buatkan user password unik Bapak Ibu, cuma satu. Saya harapkan ening desa itu cuma satu itu ojo ono yang namanya perangkat lain daftarkan. Dan ini mungkin opo, kenapa kok iso seluruh? Kan saya ditanyakan, podo-podo sak contohnya ning gone Tawang Sari contohnya kok menawa. Apa ning gone Sangaan menawa. Podo-podo perangkat itu sudah tahu itu tanya pripun. Karena ini kaitan dengan nanti pertama kerahasiaan, yang kedua kaitan dengan integritas juga. Nih, nanti kalau sama-sama kita evaluasi, ini kok podo-podo perangkat kok daftar ke luru, atau bahkan ada satu dua yang perangkat itu ke dinas Bapak Ibu, di kalau tekoni, kenapa kok datang ke dinas? Admin itu pernah fungsi, admin itu pernah eneng. Padahal kan kita posisikan piye cara daftar coba ning desa rampung. Nih, kadang ada stempel desa kok teko dinas. Iki opo? Maka nanti jenengan masukkan seperti apa wah nek ngene admin orang rampung sak dino apa ning ngene admin orang rampung apa jenenge data dari dino jangan sampaikan nanti seperti apa biar untuk evaluasi di sini. Ini jadi saya tekankan lagi bahwa yang namanya permohonan satu desa satu admin itu supaya dicamkan benar, jangan sampai nanti terjadi sak desa niku sing daftarke ada dua admin. Ini biasanya nanti kalau ini sopo kok daftarnya pirang-pirang kode-kode perangkat. Ini. Terus yang kedua kaitan dengan user password Bapak Ibu. Ini bersifat rahasia, bersifat unik karena itu menyangkut dengan NDA-nya Bapak Ibu ketika dengan double surat pernyataan itu. Dijaga kerahasiaannya jangan sampai lepas kepada orang lain. Karena apa? NDA itu sebagai nota kesepahaman panjenengan dengan Kemendagri. Nek nanti ada salah langkah, ada kaitan dengan permasalahan di kemudian hari, kalau saya melihat dari di permohonan di SIA itu, kalau nontonnya dari usernya itu, jangan sampai wah, kalau buat data dia mau kalah wong liya lah, jadi kan itu nanti duplikasi user password. Jadi kalau di aplikasi itu nanti tercatat semua Bapak Ibu, sing daftar sopo, sing input sopo, sing pemohon sopo, sing sopo, emailnya siapa, semua nanti terhistori, ada semuanya. Ini makanya kode-kode lah kita belajar profesional, dengan semua data tak akui integritasnya, nanti sama-sama kita menjaga user passwordnya. Yang ketiga, penekanan lagi Bapak Ibu, dari Bapak Ibu semuanya pun pulau gandeng yang namanya sekarang tak anggap mitra. Nih, jenenge mitranya orang sopo-sopo meneh. Jenengan iki dadi tim adminduk kabupaten yang ada di desa kelurahan. Sehingga kalau suwun karena dah digawe gampang, digawe simpel, digawe prasmanan, cari paribasan iki opo tak wenehi. Nih. Kita untuk dijaga kaitan dengan akurasi data pelaporannya.
Ini sedikit selektif, sedikit kira-kira yo nganggo logika sitik ketika ada yang namanya permohonan. Asal seperti apa? Jangan sampai ketika jenengan di pelaporan ada yang namanya penolakan, ada yang namanya istilahnya butuh klarifikasi, data anggota tawar menawar. Ini apa yang dicantumkan yang di sini itu nanti pun mikir. Nah, semisal, kalau kan ngapu jadi habitabilnya, disuwun kaitan dengan bukti pelaporan atau bukti kontrol dari orang tua si bayi itu dalam arti tinggi membantu klarifikasi dan janin itu anaknya orang tua tersebut atau orang lain. Dan ya, semisal ini udah lagi nikahnya si orang tua itu dengan lahirnya anak selisih 10 tahun. Ini kan ya iso bener iso ora. Nah, kita karena kita tuh akan menerbitkan produk input barang baru, kata-kata yang namanya perlu klarifikasi. Atau bahkan nanti ya nggih jenengan jangan sampai gelap mata serang ngerti apa-apa, tak tekoni kalau mboten mudeng niku Pak lah. Kalau mau nampi dokumen dadi apa seperti itu. Nah, ini, karena pernah terjadi juga seperti itu Bapak Ibu. Jenengan mengajukan permohonan itu bukan anaknya. Jenengan ACC ternyata itu bukan anaknya. Tak cek di lapangan bukan anaknya. Kita nanti ketika jadi produk dokumen mencatat nanti. Dan nih, secara akuntansi dengan nih clear dokumen ini, tapi tinggal menunggu waktu kapan terjadi permasalahan dokumen itu. Oke, jadi tadi kata dengan akurasi juga ditekankan lagi. Terus untuk selanjutnya, nih, ini model Pakle ini mungkin Bapak Ibu ketika kita buat dari layanan online dari awal sampai sekarang bisa kita rasakan bareng-bareng. Perkembangannya ini kalau rasakan cukup signifikan, cukup mudah, cukup simpel dibanding dengan tahun-tahun yang lalu. Ini mungkin dulu seperti apa, terus digeser ke WA, digeser ke Pakle juga template-nya seperti apa, sudah berubah berkali-kali. Kalau saat ini kan Pakle ini pun cara digawe layanan sak gampang-gampangnya kaitan dengan menu, ada notifikasinya, ono perkembangannya opo, dikulat terus Bapak Ibu. Yang dulunya jenengan daftar Pakle, petolak jenengan dari awal mulai. Jenengan wah ini nggak bisa Pak, ini harus lah. Kalau kan mengenai lagi di yang namanya kita bolak-balik kita yang namanya update juga. Kaitan dengan notifikasi, dulunya jenengan notifikasi lihat dari menu Pakle-nya, sekarang ada notifikasi lewat WA. Wis jenengan ini nggak usah berdaftar, oke, wis tinggal nunggu notifikasi di WA. Proses dari pelaporan jenengan seperti apa? WA. Oh, udah masuk email, dah, berarti udah clear. Kan digawe gampang seperti itu. Ini. Sehingga di menu-menu Pakle itu juga dengan juga dicermati juga. Ini semua dokumen sudah dibuatkan oleh tim teknis Pak Robek. Semua dokumen-dokumen pelaporan, dokumen-dokumen permohonan sudah dijadikan satu menu atau bahkan dokumen pendudukan. Oh, sak form-form ini Pak, lengkap semua Bapak Ibu. Dengan dari dah ngotak-ngotak semuanya, insya Allah untuk layanan sudah clear semua. Jadi tidak ada yang namanya kekurangan. Nah, kekurangan nonton sudah disampaikan ke dinas ini. Itu katanya di menu Pakle. Terus kaitan dengan duplikasi siak desa Bapak Ibu. Nih, saat ini siak desa mengulo duplikasi hampir 100%. Mungkin ada satu dua masing-masing kecamatan buat menawi. Ini kok karena nih adalah teknis enten sing gampangane laptopnya nggak support atau bahkan nanti ada yang masih pakai PC, nah, PC mengisi rombongan. Nah, nanti kan dari pimpinan juga ada kolaborasi dengan Permades, dengan pihak pemerintah daerah, piye caranya yang namanya itu bisa mandiri. Dan ini kan kabeh di pusat daerah ini alon-alon, tapi arahnya nanti ke sana. Bahwa nanti kaitan dengan siak yang ada di desa itu benar-benar bisa mandiri, bisa benar-benar bisa fit, tidak ada kendala kaitan dengan sarana prasarana. Nah, kaitan dengan di manusia ini salah satu antisipasi kita kaitan dengan pola layanan online-nya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu merasakan di sini gampangan daftar online,
kadang ora teko emaile, kadang telepon iku jenenge kendala apa. Sekarang ini jangan daftar udah tinggal duduk di kala itu, di siak itu. Udah nanti tercover di situ semua. Ini di sisi lain dengan juga membantu kaitan dengan layanan yang di desa ketika menu-menu Pak itu ada, dia dimanfaatkan Bapak Ibu. Ini, nah, jenengan kapan ya ngurus ke apa jenenge anak kakaknya warga jenengan hilang, di situ data yang tinggal disampaikan. Di situ jenengan jenggolek akte nih, Pak ini ada warga kehilangan akte. Di situ sudah siap disampaikan, tinggal serahkan. Ini, kalau yang dulu kan enggak harus prosesnya seperti metode ini. Nah, sekarang itu polanya pola meringkas atau pola menghilangkan kaitan dengan proses-proses yang belit-belit. Nek riyen dengan akte hilang kudu ning dinas. Padahal dinas ini tinggal ngeki. Nah, sekarang desa karo kecamatan tak wene itu. Nek gampangannya akte hilang, desa tinggal menyerahkan serahlah ning kono. Nah, itu tinggi kata dengan kemudahan-kemudahan kata yang di menopang naik. Atau bahkan ini nanti juga akan kita buka kata dengan akses pindah datangnya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kan ngetot buat anu toh Pak tinggi kaitan dengan data-data yang ada pindah masuk keluar desa ini biar nanti bisa tahu. Nanti saya bukakan juga. Dan ini kita buka pelan-pelan. Sekarang menu-menu di siak itu baru cetak. Nah, kata dengan menu ringkasan atau menu hasil produk kan belum semuanya. Ini mungkin kalau buka jenengan nyuri apa tak kayak. Nah, jangan syukur-syukur nanti udah punya kata-kata iki sih kaitan dengan kemudahan jenengan, kaitan dengan pelaporan jenengan yang ada di wilayah, jenengan sampaikan. Nanti tak terjemahkan yang ada di dinas, oke amprih jenengan lantare kaitan dengan layanan, amprih lantare jenengan kaitan dengan pelaporan. Ini dengan agregat data agregat, jenengan bisa buka diri, jenengan arep ngecek pindah datangnya warga, buka diri. Berarti nggak usah tulung-tulung di dinas. Karena di siak itu nanti ketika tak buka menu-menu semuanya, jenengan wis karek bukai, insya Allah tidak ada masalah. Ini kaitan dengan menu yang ada di siak. Terus yang selanjutnya di menu siak itu juga nanti kalau suwun kaitan yang namanya untuk percepatan IKD-nya Bapak Ibu. Jadi salah satu kalau buka kaitan dengan siak ada di desa itu selain kaitan dengan kemudahan layanan juga kalau suwun kaitan dengan mendorong atau kaitan ya untuk menambah capaian kaitan dengan IKD yang ada di Kabupaten Karanganyar. Tapi kalau meyakini IKD ini kalau tak ada dewi dengan dinas buatan rampung, ini 700 berapa Pak? Yang 700 ribuan data kok kon ngayai aku dewi dengan dinas, rampungnya kapan? Dan sehingga nanti ini kalau limpahkan pelan-pelan, kalau surung bareng-bareng, mungkin diikuti pola yang sudah ada. Dan kalau yang ada di dinas sejak tanggal 14 itu pun pola kan pokoknya sing yuk layanan ini dikadi dulu. Kemana wong dino ki ene wong satu yang dinas, IKD 100 ento. Begitu juga nanti saya arahkan juga nanti disampaikan kali Pak Kadis tadi. Sing ini desa sementara yo ditertib dulu. Ini saat desa kono IKD ini coba dulu. Ketika ada warga kaitan dengan minta layanan, IKD dulu. Digemeni sidik-sidik ini ngajak. Ini tadi disampaikan Pak Kadis, ini sedino ki 5 ngono anjek ngono. Nah, 170 lebih itu pengen 5 ya bendino. Kan nanti dari kaitan dengan capaian dari bulan tahun ke tahun nanti kan isolasi signifikan nanti. Karena Pak setiap hari ada penambahan kaitan dengan capaian IKD. Atau bahkan ini desa kelurahan barangkali akan mengadakan masal, insya nanti dari dinas siap backup Pak Dewan, siap backup dengan arah ngundang wong sak desa digawe masal seperti kaitan yang pelayanan di rekaman yang dahulu dengan dino full sak desa dengan panggil per RT atau per RW di dirampung dituntas nek dengan aku desa iki betul kontal. Bisa nanti ganti jadi dinas. Pak niki desa ngene kula sejumlah namanya 1.000 apa 2.000. Ajeng kalau tuntaske waktunya ini mungkin minta bantuan dinas. Mungkin kalau terjun dari teman-teman yang ada di sini.
Ini kini wong 5 wong 6 terjun ke desa sedino IKD terus, nggak lainnya, cuma IKD mawon. Ini. Soalnya nanti juga siap bantu. Di sisi lain juga disampaikan Bapak Ibu kaitan dengan IKD itu. Jadi dokumen kependudukan itu kalau sekarang posisinya itu dokumen digital semua. Sing burung digital tinggal napa sih dengan KTP sama KIA. Nah, arah ke depannya nih, ketika KTP sudah digital, jadi nanti layanan kaitan dengan dokumen fisik sudah tidak ada yang namanya layanan lagi, Bapak Ibu. Ini di menu IKD ketika nanti dari contohnya gini Paulan contoh nih, sak Paulan kuwi wis IKD kabeh. Mungkin admin Paulan pun leren, yaitu dengan kaitan napa niku jenenge layanan admin. Karena apa? Di menu IKD itu nanti sudah tercover kaitan dengan semua pelayanan yang ada di Dinas Dukcapil. Wong arep pindah yudah nginput dewi. Wong arep gawe akte nih kelahiran kematian diinput dewi. Arep pisah kakak diinput dewi. Dokumen masuk ke email. KTP ini otomatis berubah secara digital. Dan itu desain besarnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya cara jangan mengenai dengan ini seorang istilah belangko KTP ini entek, belangko KTP ini telat betul wonten. Semua secara personal bisa mengajukan, secara personal nanti bisa update datanya masing-masing. Sementara kata dengan permohonan IKD, cetak KK hilang, pembaruan KK sudah bisa dilakukan IKD. Ganti golongan darah, ganti pendidikan, akte kelahiran, akte kematian, sudah semua itu. Dan dengan request apa meneh? Nanti tak terjemahkan. Kurangnya apa Dinas Dukcapil kata dengan pelayanan. Jangan sampaikan. Mungkin Bapak Ibu menggawe catatan, mungkin saya tak tekok, oke, mau sampaikan. Nanti ada seri diskusi dan kemudian Pak Iron Wanten kalau keluar Wanten nanti dibahas dengan nyaman, kalau nyaman warga ini puas. Niki karena ini adalah layanan jenenge layanan kabupaten Bapak Ibu. Karanganyar iki piye to layanan ini iso eksis. Piye to layanan ini berbeda dengan yang dulu-dulu. Harus punya terobosan. Nih. Terus yang selanjutnya juga cermati juga Bapak Ibu niki ada masukan nih supaya paham atau mengetahui kaitan dengan status pelaporan yang ada di Paklai Bapak Ibu. Nih, status pelaporan itu yo jenjang untuk jenengan pendaftaran. Nah, mungkin kalau orang daftar itu nanti belum diverifikasi, ya udah. Yang nanya belum diverifikasi itu ya harus demok. Jelas lu apa-apa kalau yang namanya operator. Ini. Nah, ketika disetujui itu baru yang namanya dokumen memenuhi syarat. Jadi jangan sampai berkas baru setujui nih kok belum masuk email, kok belum ada di siap. Ini kan jenengan miss niku. Apa ini rasa ngaco. Nah, kemauan yang kemarin niku. Pak niki kok di siap belum ada. Kok ini kok di email belum masuk. Lah lagi setujui kok Mbak, Mas. Gitu otomatis belum masuk ke cetakan. Dipastikan dokumen sudah terkirim ke email. Notifikasi di WA sudah terkirim ke email. Itu otomatis di SIA ada, di email ada nih ngoten niku. Atau bahkan nih email orang enek ning SIA pun jelas enek. Karena kalau yang namanya email ya satu dua ada yang namanya ya ada permasalahan, kadang terlambatan, kadang tidak terkirim. Ini antisipasinya yang di SIA desa itu. Oke. Terus yang selanjutnya ini kaitan dengan pelaporan. Nih, khususnya Pak Le 10. Pak Le 10 niku akte kematian sebelum pemakaman. Niki karena sementara ini yang di luar jam niku sing backup secara pribadi niki pulau 2 atau 3. Nek sekiranya di dalam 1 jam pelayanan gini close ya aja kaya sik gaman di luar jam. Tetap dimasukkan ke Pak Le Bapak Ibu. Karena tim kula niku nih ketika di jam pelayanan, jam kantor atau jam layanan siang itu niki ada tim sendiri juga yang mengerjakan. Tapi kalau yang namanya pas jenenge pelayanan di luar jam, jenengan japri pun nggak ada masalah. Nah, dengan japri Pak ini dah tunggu 5 menit, tunggu 10 menit atau bahkan jenengan orang yang ngirim wis terkirim ke email.
Nah, karena kalau penjagaan ini, sehingga kalau suwun karena yang namanya khusus dari Pak 10 itu khusus yang untuk layanan akte kematian sebelum pemakaman. Tidak akte kematian bulan berjalan. Menurut kesan malih. Ini. Jadi nih bulan berjalan itu atau bahkan sudah terlambat, masukkan saja ke Pak 6. Ini tim kula ini pun solid. Pak 6, Pak 10 sudah solid. Kayak jangan Arab jaluke iramane piye tak ikuti. Sing penting kita sama-sama yang namanya proaktif itu dengan layanan. Nih, Pak 10 khusus yang akan dimakamkan. Ini. Syukur-syukur nanti kalau kadang kalau nyuwun mau disusulke salah ira nyusulke, ya tak maafan. Tapi ini sama disusulke. Nah, syukur-syukur cuma minimal. Minim itu kaitan dengan apa niku jenenge lelayu. Syukur-syukur surat kematiannya dari rumah sakit atau kematiannya dari desa. Ini, lengkap nek ora ana selembar pun saya kaitan dengan DIS meninggal, lah bukti meninggal nopo, tapi ini cuma tulisan tok. Ngoten nih, ting daerah Solomatur sang guyu kok iki. Nah, mungkin kematian dengan seperti dia, seperti apa masalahnya. Kan sebenarnya kan masih seperti itu. Tinggal bukti kula. Nah, ada jenis-jenis jenengan ki ngapusi kula, nah, jenis sing urip mang pateke, nggih mungkin jenengan dhewe sing dosa. Nah, ngoten. Nah, ini kan berlaku seperti itu. Sehingga jangan sampai terjadi pelaporan-pelaporan ini ya nanti juga ada masalah. Karena cuma tulisan pelapore apa, iki sing gawe ditulis sampai jadi ingin jeneng niku. Pelapore sine kematian itu ngono ditompo. Liyane karangan mboten wonten celah wonten niku Bapak Ibu. Diluk sing tertib kudu gali-gali. Nah, karena niki kebetulan nih pas posisi kula megang jadi capil. Mungkin nek ora capil ya ngor beda meneh critane insyaallah mengke. Ngoten nih. Niki mumpung seperti ini dimanfaatkan, mengke pripun carane kita dengan percepatan lain ini bisa berjalan. Terus sing terakhir sebelum nanti ada saya tanya jawab, pun kalau bolak-balik kalau sampaikan yang namanya siak itu tidak permanen Bapak Ibu. Siak itu secara berkala dari Dirjen Kependudukan pusat sana ada yang namanya update. Update niku secara berkala ki enten. Mungkin Mang Titeni delok mulai ini pitulasan 11 Agustus. Saya yakin nanti ada update. Gambarnya genti-gentiro merah putih mau priuk enten. Mang Titeni. Nanti ada. Jadi yang namanya siak itu secara kadang menambahi menu, menambahi fitur-fitur apa, ada update gini. Sehingga kalau suwun nggih ngikuti ya kalau nyemak yang ada di grup no update gini. Jangan sampai dengan lho kok Pak ini kok out of date Pak, wis ora update meneh. Nek kok nggih padahal kan tadi wis iso kabeh. Nah, itu kan ini kan ketinggalan sempurna ngoten niku. Ini jangan sampai terjadi. Ini ya terus kalau orang bentino jenengan nyimak ini secara berkala ini info apa. Ini karena ini komitmen bersama. Karena kan dari 177 desa kelurahan niku sing aktif karo sing ora niku mbek titeni. Eneng kok sing sampai saat ini belah laporan ngenten kok. Kon lapor ke kematian isih telat mawon. Nah, iki jane tanggal 17, tanggal 15 lagi dilapor saiki. Iki ngopo ini? Apa kurang gampang? Kalau isih kurang cepat, kurang ngopo tuh komunitas dengan sampaikan. Jenengan isu tak beruput, jenengan bengi tak layani, jenengan awan amun jabri bawa ini awan. Nah, ngoten, nek awan tak jabri ya ngalamat dengan kali kula. Ini sudah saya curahkan kaitan dengan layanan kita gawe piye carane semua aman nyaman. Malam nih kalau monggo sing arep sahabat monggo nang sahabat kali kula. Pagi jenengan ajeng istilah ini sahabat topo. Enggak apa-apa. Ini. Nah, sehingga kaitan dengan layanan-layanan ini ya nek kira-kira ono permasalahan tadi kaitan dengan aplikasinya sia ora update nggih dengan update. Nek dengan kesulitan nanti bisa komunikasi dengan tim teknis yang ada di dinas. Kali Pak Robi saged, kali Pak Cahyo saged, mengke saged komunikasi. Pak niku tetep ora iso ora mudeng niki. Dan nek ora mudeng mengke nggih kajenenge dituntun. Bisa milih tuntun tapi selamanya ya kudu iso. Iki kudune salah gampang niku jelas menu-menune gampang, carane pun dikai tutorial celah gampang nek jenengan belum nyoba celah bisa. Ini.
Insya Allah untuk sekilas kaitan dengan menapa niku yes, arahan atau bahkan yang istilah ini nggih sosialisasi kaitan dengan pelaksanaan siak desa kurang lebih seperti itu. Kalau suhu nanti nggih ada masukan saran opo sing sekiranya kaitan dengan memudahkan layanan nih jenengan sing kaitan dengan di dinas. Kalau saya pun jenengan sampaikan biar nanti kita juga evaluasi di sini. Intinya kalau suwun monggo kita layani masyarakat di desa kelurahan jenengan sak api-apike, sak nyaman-nyamane, sak gampang-gampange dan itu semua gratis. Soalnya untuk tambahan dari saya cukup sekian, nanti bisa sampaikan barangkali ada yang ditanyakan, maupun nanti kalau kaitan dengan pendalaman-pendalaman nanti bisa disampaikan. Terus cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi Pak Ibu, pengarahan dari Pak Tabibia dan bawah data Pak Adi Safandi. Nah, mungkin nanti setelah ini nanti kita buka sesi diskusi atau tanya jawab. Nanti mungkin ada yang perlu ditanyakan oleh teman-teman semuanya. Nanti kita berusaha diskusi bersama, okay? Nanti kita diskusikan, kita cari solusi yang terbaik kaitan dengan pelayanan adminduk selesai di desa. Sesuai dengan tagline di kami, nanti kita pelayanan admin itu 0 kilometer. Jadi selesai di desa semuanya. Nanti kalau ada, kecuali kalau ada permasalahan yang harus ke dinas, ya nanti kita ke dinas. Nanti untuk pelayan-pelayan yang normal-normal saja dan pelayan-pelayan yang tidak ada permasalahan yang sangat urgent dan berarti cukup selesai di desa. Jadi sesuai dengan dahulu dari beliau Pak Kadis, nanti pelayanan kita selesai di desa, pelayanan 0 kilometer, pelayanan memudahkan masyarakat, jadi masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke dinas dukcapil, pelayanan cukup selesai di desa, dan nanti kalau memungkinkan, kemarin kami sudah di Wonogiri, kemarin kami menghadiri penganugerahan desanya Wiji Migurani ya kalau di Wonogiri, dan nanti kami juga kita akan mereplikasi apa yang dilaksanakan di Wonogiri. Mungkin nanti kita baru komunikasi dengan tim TAPD di kabupaten kaitan dengan kalau dimungkinkan nanti kita juga mau mengadakan kaitan dengan lomba atau kompetisi kaitan dengan terkait adminduk di desa. Nanti kita berikan reward, mungkin kalau bisa nanti kita reward setiap tahun atau berapa kali tiap bulan mungkin nanti kita kasih kaos atau apa untuk desa-desa yang mungkin apa nih desa-desa yang terkait adminduk, atau mungkin nanti ada capaian-capaian yang mungkin tahun bulan ini capaian target misalnya target IKD untuk bulan depan, target akte bulan depan KIA dan sebagainya, mungkin itu nanti jadi mungkin kita bisa kita kolaborasi dengan teman-teman admin desa, nanti kita juga bisa melakukan pelayanan secara mandiri di desa Bapak Ibu semuanya. Jadi itu tadi sedikit gambaran dari kami. Mungkin nanti ada yang ditanyakan untuk sesi pertama ini kita buka untuk 3 penanya. Nanti masing-masing bertanya jangan banyak-banyak, maksimal 3 pertanyaan. Maksimal 3 pertanyaan. Nanti monggo. Nanti untuk yang mau tanya bisa raise hand, bisa melambaikan tangan di tool di bawah itu ada gitu raise hand. Nanti kita kalau nggak ada ini tadi dada terus nanti kita monggo nanti bisa kita akan Ibu monggo sesi pertama kita buka 3 penanya, terus nanti masing-masing penanya maksimal 3 pertanyaan. Monggo. Pertama ganteng. Siap, terus nanti ada lagi. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ari.
Ini langsung saja. Barusan juga ada keluhan dari masyarakat yang kakaknya belum barcode satu. Yang kedua karena ingin diperbarui berbarcode, cuman dari anggota keluarga si anak itu sudah punya kakak di Jambi. Tapi saya cek tadi di Siak Karanganyar dia masih muncul, cuman data vlog gitu. Nah, minta solusinya apakah bisa dikerjakan lewat admin desa, apakah harus ke admin kecamatan atau ke Capil. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Adi, ini Mas, ya. Kelurahan ini Mas, besar, Mas. Nah, di Kaprima, Delingan ya, enggak. Selamat siang Mas Ari, mohon izin untuk bertanya. Kemarin kan kami sudah menghubungi jenengan untuk aplikasi Siak kami itu kan mengalami trouble, sehingga kalau dipindahkan ke PC itu bagaimana? Bisa atau enggak? Soalnya kami nggak punya dekengan atau apa laptop lain yang bisa dipakai gitu Mas. Kira-kira ada solusinya nggak? Kemarin katanya adminnya kan ya nanti tak suruh ke sana, tapi sampai dengan detik ini itu belum hadir gitu. Mohon petunjuknya Mas Ari. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Lega, ada yang ditanyakan? Ini berujuk, gimana? Ini ada yang ditanyakan? Ojo, Mbak Menawi, iku sik sering dados malaikat. Ada yang tadi kita jam dulu. Semangat dua dulu, ya. Semangat dua dulu dari Ganten sama Delingan. Dari Ganten kakak dan kakak belum barcode, perlu diperbarui. Tapi salah satu anggota keluarga masih sudah terdaftar di Jambi. Oke, Pak Ari. Kapten Bapak Mas Ganten ya. Jadi kapten dengan di KK, di data itu kalau non aktif, ini itu dengan cetak itu udah nggak kelihatan Bapak Ibu. Jadi mengenai apa ini mang cetak mengajukan, ya otomatis ya ora ketok. Tapi secara detail di data non aktif. Secara fisik dengan serahkan ke pemohon ini kosong. Ini itu kalau jenengan cuma mengarep lapor barcode ke KK. Tapi ini jenengan lagi arep bener-bener detail lagi kaitan dengan data gandanya, jenengan bisa laporkan, Pak ini ada data flag non aktif. Nah dengan non aktif itu saya yakin ada data yang aktif. Nah nih, berarti dipastikan dia itu punya dua data, siji non aktif, siji aktif. Nih, jangan bisa menyajikan yang aktif mana, yang non aktif yang mana. Nanti bisa dilaporkan ke tim teknis yang di sini. Otomatis yang non aktif nanti ditindih, diupdate dengan data yang aktif. Yang non aktif dihilangkan, dihapus di Del dengan adanya data yang aktif itu. Nah aktif itu sih apa? Pastikan yang EKTP. Non aktif motor itu saya yakin si EKTP sudah otomatis yang bukan EKTP otomatis lebur, otomatis harus di Del. Nah, itu berkaitan juga kaitan dengan data sampah. Data sampah itu dengan detailkan tetap masih ada di masing-masing titik layak titik-titik di kelurahan kecamatan. Data non aktif itu masih ada Bapak Ibu. Karena itu ya bekas yang lama dengan dia itu sudah ber-EKTP otomatis lebih dengan dirinya, non aktif dengan dirinya dinonaktifkan. Betul nggih Mas Kata nggih? Oke nggih? Oke, siap. Tadi kan saya konfirmasi ke orang tuanya yang mengurus ke kantor, itu yang dipertahankan yang di Jambi. Karena saya cek dibawain fotokopi kakak dari Jambi itu memang sudah ada NIK kode Jambi gitu. Jadi saya cuma cek siap gitu. Jadi minta penjelasan kalau sudah begini, insya Allah tinggal eksekusi. Terima kasih Pak Ari. Nih siap. Jadi ini pun clear kaitan dengan cetak kakak ketika data non aktif jenengan abaikan saja. Nah, jenengan tidak akan kaitan dengan untuk penunggalannya.
Terus yang kedua, Mbak Dika, nih, nah wingi nih, lali paling niku. Jadi intinya gini, secara teknis itu bisa. Nek jenengan ini awal iki nginstal ning nggone laptop yo kabutan, laptop iki alasan apa monggo untuk dimigrasi terus pindahkan ke PC juga nggak apa-apa. Ini bisa jenengan nanti sini latihan carane nginstal atau bahkan nanti jenengan kapan secepatnya gandeng delingan cedak ya kalau tak mampir ngendi ngono gak apa-apa, tak ke sana. Kata dengan install siap yang ada di desa. Segera mawon dengan kapan longgarnya nek sakit apa dino iki pokoke. Dene terus iki mungkin pun tekawan padet niki. Lain waktu monggo ke sana nanti tak mriko karo mampir ngendi ngono cedak kudune delingan niku. Nggih Mbak Dika nggih. Siap Mas Ari, makasih. Mungkin bisa kami koordinasi lagi nanti besok hari Senin kalau dengan longgar. Tapi kalau enggak ya nanti saya nunggu jadwalnya jenengan juga. Ini longgar nih, ini nunggu longgar. Kalau kami selalu longgar Mas Ari, monggo ya jenengan. Oke. Kita nih. Oh, nunggu Pak yang delingan karo sekedar gitu Pak yang delingan iki. Siap. Nanti tak cari ke air waduk, Mas. Moga yang lainnya barangkali. Monggo, ada lagi dari teman-teman admin. Mau tanya dari Ndawung, Mas. Oke. Oke, kaitan dengan adanya pemekaran dusun, itu kan dari SK Bupati kan sudah turun pemekaran RW lah untuk merubah RW 09 itu terdiri dari 6 RT. Kemudian sekarang dirubah jadi Dusun Sidomulyo itu jadi 2 RW, RW 10 dan RW 9. Lah untuk merubah RW itu yang 3 dusun itu untuk pencetakan KK-nya gimana, Mas? Makasih. Ya, ada lagi? Tunggal boleh, mau menanyakan pertanyaan. Paulan, kamu yang gimana? Ada pertanyaan? Enten boleh monggo? Belum. Ada ditanyakan? Kalau benar kejap dulu. Oke, sementara dari Dawung ya, Dawung TC, kaitan dengan pemekaran ataupun penggabungan dusun atau RT/RW ya, kaitan dengan itu nanti monggo nanti bisa untuk cetak KK-nya untuk perubahan alamat ya nanti ya, ada perubahan alamat dan sebagainya nanti. Cuma RW-nya saja. Ya. Lagi ya karena RT itu bagian dari alamat ya. Nah, nanti perubahan alamat itu jasnya apa sekalian itu nanti dikirim ke kami kaitan dengan nanti kita rubah mungkin ada yang perlu kita tambah RT/RW-nya dan sebagainya sebagai dasar kami untuk menambah di aplikasinya nanti di sistemnya nanti kita tambahkan atau kita kurangi seperti itu. Terus itu nanti untuk permohonan KK-nya untuk permohonan KK nanti bisa secara kolektif nanti bisa diajukan ke kami atau kan mungkin nanti kalau untuk merubah kalau mungkin cuma perubahan RT/RW kan nanti juga bisa gitu. Bisa sendiri gitu. Tapi untuk itu dulu nanti perdesnya apa sekali tadi dikirim ke kami dulu biar nanti kita sesuaikan dulu. Jadi seperti itu. Jadi setelah itu nanti panjenengan bisa merubah untuk alamat RT/RW-nya seperti itu. Jadi kita kalau data presnya nanti kita dikirim ke kami, nanti kita selesaikan di sistem siapnya. Oke, saya menambahkan tadi dari Dawung ya. Jadi ini salah satu berkaitan dengan request Bapak Ibu kaitan dengan menu yang ada di desa itu. Kan dengan kadang niki sing rubah sopo, sing arep ganti sopo. Pasti kan kata dengan ini. Dengan request nanti ngomong RT/RW di kayak akses kita buka ke, dengan bisa mandiri. Jadi nanti salah satu masukan dengan ini tinggi mengakomodir dari sini.
Nek mau sing ringan-ringan, nah, oh iki mau arep ganti RT RW, ya rasanya dinas dengan merubah dewe dengan ajukan. Masalah ngoten. Siap. Jadi Nggih. omane engko syukur-syukur nek jenengan kuwi suatu saat wis tak klike, oh iso mindah antar desa menawa apa sing piye lah engko pelan-pelan Bapak Ibu. Jadi menu-menu yang ada di Siak Siap. itu tidak permanen cuma itu. Yang dulunya ki mung kaya ngono saiki kaya ngene. Tak tambahkan, tak tambah-tambahkan, ini sambil pelan-pelan. Ini, tadi saya sampaikan Pak Irwan, untuk kaitan dengan SK-nya dari Permades, kirim nomor ini tak GWK kaitan dengan database-nya. Nah, tinggal nanti tinggal nge pilih-pilih seperti itu. Oke Mas Said. Siap. Saya Nggih, Pak. pun Mas Ari. Dulu ya, monggo tengklek tadi. Ada yang mau tengklek? Tengklek betul sih, Mas. Moga pawaran dulu. Monggo. Pak Kabit ini mau menanyakan, di kakak di Siak ini saya menemukan satu orang itu mempunyai 2 NIK, Pak. Tanggal lahir sama, tempat lahir sama. Ini solusinya pripun, Pak? Satu orang mempunyai 2 NIK. Oke, jadi seseorang itu ketika di data BIS itu wajib satu data. Barangkali ada diketemukan dengan satu orang punya 2 data, nanti bisa dicek dulu. Kalau dia itu sudah ber-EKTP, otomatis yang non EKTP lebur, harus hapus, harus delete. Tapi nih podo-podo belum EKTP, bisa bocah, oh iki duwe nik nggon EKTP, apa nik nggon kakak sama nik nggon akte beda. Nah, contoh seperti itu. Itu nanti yang dicek di database yang ada yang mana nomor niknya. Nah, misal kakak karo akte niknya beda, niknya si anak itu. Ini sehingga kalau seperti itu, Bapak, sehingga kalau seperti itu data nik yang ada di kakak itu yang kita pertahankan. Untuk akte kita cetak ulang dengan nik sesuai dengan database di kakak. Nah, dan jadi kalau yang dulu itu kakak sing nyesuaikan akte, saya ini di akte nyesuaikan jadi data di database kakaknya. Karena kata dengan update data, kata dengan nik, namun tidak ada di menu manusia. Enten iki ya nek data loro mesti siji salah, siji harus dihapus. Nah, tadi saya sampaikan kata dengan nik akte nih karo kakak beda nomor niknya, sangat dipastikan sing salah nomor nik yang di akte karena nik yang lama. Nah, caranya pripun kadang sama, niknya diajukan kita ulang. Otomatis nanti nik yang ada di kakak sama nik yang di akte dengan akte yang baru itu sama dan bisa diakses di lembaga pengguna. Makanya Mbak Nur, nggih, matur suwun, Pak. ya ada lagi Dari Gebyok, Pak. kebiak, nggih. Ini kan ada titipan warga, napa niku akte itu 10 tahun baru punya anak dan 2 tahun lalu kelahirannya di Sidoarjo, Surabaya nggih. Niku kan saya online kan. Itu ditolak, harus upload buku apa itu? Harus upload buku kehamilan. Udah saya online lagi buku kehamilan ternyata ditolak lagi, harus ke sana sendiri. Pripun niku, Pak? Yuk, aku neh gitu. Ngeten Mbak, ngebiok. Jadi kata dengan akte kelahiran yang sekiranya itu jarak kelahiran dan akte apa nikah itu lama, nggih. Niku nek jenengan itu bisa menyaksikan dalam arti tadi saya sampaikan di paparan di awal itu jenengan tak anggap mitra kita. Jenengan iyo ngerti nggak dengan kata dengan status anaknya itu? Nek jenengan meyakinkan oke, saya oke. Nggih, Pak, saya konfirmasi ke Pak Kepala Dusunnya nggih. Niku memang putrane ngoten. Dan intinya gini, karena nih, kalau niku dalam 1 bulan ini niku yus klarifikasi ngoten niku enak sing bukan anaknya. Logika cara berpikir kula niku nih umpamane lahir sama nikahnya anak itu terpaut jauh. Kula kadang ada tanya dikit-dikit dan jenengan itu. Kemarin itu 17 tahun Bapak Ibu. Jadi 17 tahun gimana?
Nah, mungkin kalau Bapak Ibu jenengan yang kaum ibu nek jenengan 17 tahun dana ini bener kira iya mau ora kira-kira. Ya iso iya, iso ora. Nih, sehingga kalau ketika pernikahan itu panjang jarak kelahirannya itu kadang kalau klarifikasi dulu. Betul nih. Nah, Berarti harus tindakan dukcapil, Pak. nek arahnya kulon itu sementara itu kaitan dengan klarifikasi kebenaran datanya. Karena nanti kalau janjane iki ya jenengan iki ya mung jari dan jari ini kan jangan kan mau barang dadi. Nggih. Kemarin itu juga ada wong iki ini lahir iki ning adoh kono. Sing kok kene ya ora ngerti tak kayak nyasar iki betul terus Pak wong niki wong itu nggo anak. Kelahirannya jauh. Kan itu kita perlu pendalaman. Karena kan Bapak Ibu, ketika nanti itu produk akte itu sudah jadi dan itu sebenarnya itu secara real bukan anaknya, nanti ada permasalahan. Betul nih. Sehingga dari jenengan sebagai mitra yang ada di wilayah, sebagai penyaksian pulau yang ada di wilayah, nggih kula jak proaktif tadi seperti itu. Nggih bantu kaitan dengan klarifikasi. Ini dengan bilang oke, yaudah nanti kalau nggih seakan-akan sudah ada pertimbangan satu orang. Sementara ini sih kalau berlakukan, kebetulan kalau ngampun dengan capil niku dari teman-teman itu, yo ini wae, ini sekiranya pernikahan jauh, coba dimintakan barangkali itu juga kehati-hatian lo ketika nanti approve kaitan dengan dokumen akte kelahirannya. Karena akte kelahiran itu barang orangnya dia nek, engko nek jadi dokumen terus sak lawas iki terus nek masalah, kan masyarakat sing nguri-nguri ningku atau bahkan masyarakat yang bersangkutan itu. Ini sehingga nanti nek gampangane wo jenengan udah bener nih Pak. Nah, dah nanti kalau udah bener, nah coba nanti tak klarifikasi dulu. Nah, nek kalau diklarifikasi itu kan kok kanan kiri, pun betul kok jenengan oke satu orang responden. Biasanya satu dua tak tarik responden lagi. Nek bener sudah oke clear, dah. Kalau bisa gue pegangan, kalau mengambil sikap gue seperti ini. Jadi sementara ini kata dengan akte kelahiran tingkat kehati-hatian kulo tadi sampaikan Pak Jun mungkin kan samakan yo gampang yo cepet tapi juga akurat juga selamat betul nih jangan tak gawe sak gampang-gampang tapi aku juga dan ini bener nyatanya ke satu dua nggak enten sing berejel jenengan per oke ternyata bukan dan nih jenengan malah saya Pak ini juga masih tolak tak ini udah naik kok jenengan tak tekoni jenengan sebagai admin desanya. Nah, kalau ingin mau nopo barang dari sini Pak, dari kan tadi bis. Makanya kadang-kadang kalau aku njaluk piye, timbangan piye, dengan piye kata dengan yuk amprih nanti ke depannya tidak ada permasalahan. Mengatakan Mbak, niki Pak Berarti yang ke dukcapil kula Pak, napa yang bersangkutan? Saya tambahin saya cahayu. Jadi ini seperti kita bahas bersama-sama di depan tadi. Jadi prinsipnya kita melayani masalah ini cepat, ning selamat. Nah ini jadi tidak bisa dipisah satu-satu, harus satu kesatuan cepat tur selamat. Nah kita di dalam memverifikasi data itu kalau menjumpai hal-hal yang meragukan, kami mengambil kebijakan. Kalau dari desa belum memberikan atau belum berani memberikan kepastian, niki valid Pak. Kita mengambil kebijakan, itu memang kebijakan saya. Tak undang neng kantor. Sing tak undang yo piyaine pemohon, karo syukur ada nanti perangkat desa yang sedia untuk mendampingi. Nah, dalam ruangannya Pak Kabid, kita bentuk forum rapat, ada Kabdis, ada Kabid, gitu. Kemudian ada pemohon, kemudian ada perangkat desa yang mendampingi. Kita gelar secara di situ, kita minta keterangan sebanyak-banyaknya, selengkap-lengkapnya. Kalau memang dalam keterangan itu bisa meyakinkan kami, langsung detik itu juga kita proses, kita serahkan kepada yang bersangkutan. Nah itu pola kami seperti itu. Kehati-hatian, tapi tidak mengurangi untuk kecepatan pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada warga masyarakat. Jadi prinsip kami seperti itu. Karena begini, selama kami di sini, selama kurang lebih 3 tahun, itu kami jumpai juga hal-hal yang sebenarnya itu belum bisa diproses, tapi karena kekhilafan kita mungkin atau kekurangan hati-hatian kita, sehingga kita dalam tanda kutip
misalnya apa ya, kecolongan, nah, nggih, kecolongan data. Akhirnya, neng gitu ketahuan juga kalau sudah terjadi kecolongan data, kita panggil lagi yang bersangkutan. Kita jelaskan dari A sampai Z, sampai yang bersangkutan paham betul, yang datanya ini keliru, sehingga harus dievaluasi, diperbaiki. Nah, gitu deh. Dan banyak yang sedia untuk memperbaiki. Tapi kalau seandainya, contohnya dalam penerbitan akte kelahiran, ya, misalnya anak pupu, anak angkat, neng diakonnya sebagai anak kandung dan dia memproses secara online, ya. Karena data yang di online kan itu kan butuh foto, ya, bukan kertas langsung, ya. Nah, kita kadang-kadang menganggap kekhilafan kita, ya, kadang-kadang menganggap itu data asli kabeh. Tapi setelah kita telusuri atau ada pihak yang melaporkan kepada kita, ya, akhirnya kita panggil yang bersangkutan, kita ajak ngomong-ngomong. Kalau bisa kita jelaskan, bisa memperbaiki, dia mau, monggo. Tapi ada juga kejadian satu perkara, terus kita jelaskan sampai A sampai Z, tapi dia ngotot tidak mau memperbaiki dokumen itu. Ya akhirnya apa boleh buat? Misalnya kita apa namanya? Kita blokir dokumen itu. Ya. Jadi walaupun dia pegang dokumennya, ya, tetapi itu tidak berlaku. Nanti kalau ngurus apa-apa gunanya nggak akan terlihat di dalam database, dalam apa namanya, laptop atau komputer yang bersangkutan, sehingga ada kewoco. Nah itu solusi kami. Kenapa kok kami harus memanggil yang bersangkutan dan kita jelas datanya komplit ya komplit, asli ya asli tenan, keterangannya ya betul-betul dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kita cepat langsung bisa memperbaiki untuk memberikan dokumen yang dibutuhkan. Ngapain ya Mbak Ayu ya? Yes, Pak. Matur suwun nggih, Pak. J. Monggo, ada lagi yang mungkin perlu dibahas atau kita diskusikan bersama-sama, Pak Ibu. Ada pertanyaan dan ya, untuk permasalahan banyak warga yang belum membuat EKTP digital karena sementara ini belum banyak instansi yang menggunakan EKTP digital dan sementara ini masih minta bentuk KTP fisiknya. Izin gandan lagi, Pak. Izin gandan lagi tanya, Pak. Ya, sudah. Ya. Ini ada masukan dari Desa Keragan, ya. Salam buat Pak Kepala Desanya, ya. Untuk permasalahan banyak warga yang buat KTP digital, bukan EKTP digital, KTP digital. Karena sebenarnya belum banyak instansi yang menggunakan KTP digital dan sebenarnya masih minta bentuk fasilitas. Memang betul. Jadi dari pusat itu memang belum diserentakkan lembaga-lembaga yang ada untuk memanfaatkan KTP digital. Tapi sudah ada edaran, ada 9 lembaga yang sudah diwajibkan untuk bisa menggunakan KTP digital. Dan itu sudah ada kerjasama antara Dirjen Dukcapil Kemendagri dengan lembaga-lembaga yang di tingkat pusat. Memang kadang-kadang yang menjadi kendala adalah kurangnya sosialisasi dari 9 lembaga pusat itu kepada bawahnya yang di tingkat kabupaten kota. Contohnya ada beberapa bank mau menerima KTP digital, tapi juga masih ada bank yang belum mau menerima KTP digital. Ini memang letaknya ada di lembaga yang bersangkutan, kurangnya sosialisasi. Tetapi itu bukan menjadi alasan kita untuk tidak memaksimalkan warga masyarakat untuk menggunakan KTP digital, ya. Dikarenakan ini sudah menjadi perintah dari Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ya. Seluruh warga masyarakat di Indonesia, warga negara, ya, yang sudah KTP atau wajib KTP itu diwajibkan untuk memiliki 2 KTP, yaitu KTP elektronik dan KTP digital. Itu. Jadi kita yang di tingkat kabupaten kota
di Disdukcapil itu diperintahkan oleh Pak Menteri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan untuk terus mengajak masyarakatnya untuk memiliki KTP elektronik dan KTP digital. Walaupun belum dilakukan secara maksimal seperti waktu pemberlakuan KTP elektronik mengganti KTP konvensional waktu itu. Tetapi kita terus, karena nanti ke depan itu KTP digital akan mengganti KTP elektronik. Sehingga ini bertahap, pemerintah tahap untuk terus menyempurnakan keberadaan KTP digital ini, sehingga nanti masyarakat betul-betul bisa butuh dan memiliki dua-duanya. Ngatain ya, Pak Nuwun dari Kragan. Oke, kalau kita bisa tarik ke belakang, dulu waktu kita ada KTP nasional dan KTP elektronik, itu kan banyak sekali warga yang tidak mau untuk rekam KTP, karena nanti datanya karena banyak isu sekali, banyak isu nih, nanti datanya diambil orang sebagainya, data disalahgunakan sebagainya. Tapi kan terus akhirnya pemerintah memutuskan mulai tahun 2016 itu kan jadi rekam KTP akhirnya datanya di off kan, dinonaktifkan, ya seperti itu. Jadi nanti kita daripada nanti ke depannya nanti kita sampai hari H atau IKT dan sebagainya, mohon bisa disampaikan ke warganya lebih baik sekarang kita antisipasi kaitan dengan pemblokiran dan sebagainya seperti itu. Ke depannya juga karena ini sudah menjadi produk dari pemerintah, produk dari negara, dan pasti kedepannya tetap akan dilaksanakan secara penuh. Yang tadi Bapak Ibu bisa disampaikan ke warganya untuk kaitan dengan IKD. Monggo ada pertanyaan ini untuk bisa ganteng lagi, monggo. Nggih, ngapunten. Niki kaitannya ya benar IKD ya. Sebenarnya kita dari jajaran pemerintah desa itu sudah memberikan edukasi dan sosialisasi di tingkat PKK maupun RT RW. Cuman peminat itu belum antusias sekali. Mohon apabila diperkenankan, bisakah SIAK itu pakai Android begitu. Jadi lebih praktis, nun sewu tidak ngotong-ngotong laptop gitu. Jadi kita keluar rumah ataupun ada kegiatan kemasyarakatan itu bisa scan barcode-nya lewat HP, begitu aja. Terima kasih. Ya niku sampai nek tahun 2030 tak bantu Mas niku niku. Jadi sementara ini kaitan dengan akses yang ada di HP belum diperkenankan. Itu tetap pakai PC atau pakai laptop. Karena kalau yang di HP itu nanti perlindungannya gitu sih. Ya, isi terlalu riskan lah. Atau nih. Nah, di sisi lain ini jenengan di SIAK itu juga belum semuanya kalau buka. Di IKD belum semua saya buka. Nah, itu kan karena ya intinya ini uji coba dulu. Nah, nanti kalau yang namanya nanti udah benar-benar komitmen sama, integrasinya sama, nanti tak duplikasi bener Pak Ibu. Ngene dinas ada ngene desa tak padake plek. Oh nek jenengan nanti bisa selain bisa seperti komitmen dari awal. Nah, sementara ini kan tak buka mesti hidik. Kakak Tirta boleh ngene wis mulai jenengan ini bener-bener tak sama ratakan dengan di sini. Operator yang ada di dinas sama dengan di desa tak anggap sama itu bisa. Oten nek jenengan ini bener-bener cong tenan. Halo, makanya tak gampangannya apa jenengi kula alasan seperti itu. Ini kan pelan-pelan dulu. IKD tak buka. Nah, terkait dengan menu-menu hapus password dan lain kan juga belum kebuka semua. Atau bahkan menu-menu yang ada di Pale, menu-menu yang di IKD belum kebuka semua. Karena itu ya pelan-pelan seperti itu. Nah, yang tadi juga disampaikan dengan di SIAK. Di SIAK kok mung same tok. Nah, lebih tak buka saya ngono kok urung kabeh kok. Nah, ini buka kabeh mungkin enggak ya terlalu buka terlalu vulgar penggunaan mungkin. Pelan-pelan mawon, sidik-sidik, jangan nanti penasaran, tambah sidik, tambah sidik. Saya yakin nanti dari tahun ke tahun, saya pastikan ada menu-menu kaitan dengan menu-menu tambahan. Yang terdekat ini, berarti kalau buka kaitan dengan menu pindah datang masuk keluar. Jadi sing gampangane orang masuk tenggene desa jenengan, contohnya yang desa Legok. Nah, desa Legok iki sing mlebu piro sing metu dalam 1 bulan itu bisa kelihatan.
Sedangkan iso nonton dewe, iso ngitung dewe. Kaitan dengan menu penyajian data di satu data kalau BK, kaitan di siak ini kalau buka. Loh, kurang piye lho ning kan gampang-gampangnya digawe sak simbol-simbolnya. Oke. Terus yang kedua, penambahkan dikit kan dengan IKD Bapak Ibu. Oke. Jadi supaya dipastikan kata dengan IKD harus face to face. Nih, ini penekanan kula. Face to face itu dalam artian jangan sampai nih, jangan coba-coba melalui video call. Oke, ini komen bareng-bareng nih, ngene jangan sing cek nekat tak oke. Bapak ini untuk keras nih, Bapak ini, Bapak. Karena saat ini tuh banyak sekali dari pihak-pihak atau oknum-oknum yang mengatasnamakan dari Dinas Dukcapil. Kadang itu dari Dukcapil jenenge iki padahal capil karangnya orang jenenge niku. Atau bahkan dari Kemendagri mengatasnamakan ini kata dengan IKD, kata dengan identifikasi. Nah, dipastikan bahwa meyakinkan warga bahwa kata dengan IKD tidak ada yang namanya kaitan dengan pemanggilan, klarifikasi atau bahkan nanti di video call boten wonten. Niki supaya nanti disampaikan dengan RT RW kelurahan kecamatan monggo disampaikan kaitan dengan IKD tidak ada yang namanya secara video call. Dan dengan video call ketika ada yang mau video call itu diistilahkan itu adalah pihak yang tidak bertanggung jawab kaitan dengan penipuan. Karena gini yang ketipu konten itu Bapak Ibu, dan iki wis diserahke iso kontak datanya nanti jadi ke duplikasi atau bahkan data itu nanti ketarik Allah yang jenenge yang telepon itu. Nih, jadi menekan kula pokoknya jangan sampai katanya dengan ada video call secara pakai HP kaya sik wingi-wingi nika. Sadurunge enten IKD kan jenengan video kali kula. Nah sakniki pun ora nek video callan jenengan langsung nang temoni warga jenengan secara IKD secara personal. Oke. Terus iki tek malah kok Pak lain apa niku deh cate niku. Nggih, nek niku wonten sing dari Segoro Gunung, halo monitor. Pertanyaan niku dene nggih. Gampang ning jawabane yo gampang dene niku. Untuk data alamat yang ada dalam KK yang baru ada tambahan dusun. Seringkali nama dusun belum sesuai dengan data sebenarnya. Jadi ora bener dibenerke. Nah, karena format KK yang baru itu ada nama tambahan alamat dan dusun. Nah, mari alamat dan dusun itu kadang sering terjadi rancu di kalangan warga masyarakat. Nah, dusun ki apa? Lah, nek ning kota ini dusun ya mudeng nih Bapak Ibu. Nah, niki karena niki kadang dusun itu disamakan dengan alamat yang secara otomatis ketika pembaruan KK nama alamat dan alamat dusun itu dengan alamat yang sama. Nah, nek ndeleng terjadi seperti itu, nek salah ya dibenerke. Ngono wae gampang. Pak ini salah ya dibenerke. Betul nggih? Nah, contoh dibenerke pripun? Nah, jenengan nanti kan di siak tak tambahke. Dibenerke, ajukan, clear. Kakane mun dadi diserahke karo pemohon jenengan. Ngoten nggih, Mbak dari Segoro Gunung, Mbak Mas kuwi. Mau yang lainnya monggo, barangkali masih ada? Niki dari Kecamatan Karanganyar, banyak warga yang lupa password KTP digital, ada cukan di HP, berarti harus dihapus dulu dari Capil. Nah, nanti nih jenengan udah benar-benar all out niku, nah, monggo jenengan tak tambahin menune, jenengan mandiri. Mungkin tinggal tak buka, jenengan sakit kok. Oh, ini menu kaitan dengan ganti password, jenengan bisa. Atau bahkan itu gamane HP ini ganti. Ya nek dengan HP ini ganti dengan posisi semua sama ya tinggal dia entry clear, orang kudu dihapus dulu. Sing penting passwordnya tidak lupa. Nek password lupa ya jadi wong lupa ya orang yang ringan ya diganti. Di reset dulu diganti ulang kaitan dengan input IKD Mali. Kemudian mulai atau bahkan yang langsung menawi kalian mau tak foto chat barangkali ada yang lain monggo bisa reset atau langsung dibuka monggo itu nanti oke
Itu nanti kali tinggi kesepakatan bersama maksimal jam 12 kudu clear. Bapak ini luwes sama jam 12 letak goleki kalau permintaan nggih. Yang penting buatan snack video ya Pak. Nah, monggo yang lain berangkat ditanya. Yang penting tentang yang lain betul. Terima. Ini dari Unima, Unima. Sebut jadi. Oke, ini ada yang menanyakan Bapak Ibu menyikapi permasalahan akte kelahiran yang jarak pernikahannya jauh. Niku disepakati jauhnya itu berapa tahun, bener. Terus saran kami, nyaran kita dengan kulo, misal yang samar seperti itu dibuatkan SPTJM agar tidak terjadi seperti kasus ijazah palsu yang kita terlepas dari masalah. Nah, niku gini sementara ini ngeten Bapak Ibu. Jadi kalau niku nek nonton dokumen itu ya tidak kalau uyah-uyah kabeh tak klarifikasi nggih mboten. Nah, ketika nanti ini dari rumah sakitnya bisa tak cekel. Kok kan apal produk surat kelahiran itu lo apal. Oh, nek kokono iki diketik, nek kono tulisan seperti lo apal. Ini gambaran nanti yang dilampirkan itu sudah berbeda. Nah, mungkin klarifikasi Bapak Ibu. Betul nih. Nah, sementara ini dari teman-teman capil, niku kalau kelahiran di atas 5 tahun atau 6 tahun, niku kadang kulo butuh klarifikasi. Kulo suwun kaitan dengan surat periksa dokternya. Nah, logika kulo itu nek jenenge wong wis beberapa tahun nggak punya ngomongan terus punya ngomongan, mesti kan nggih kontrolnya seragam mesti nih. Nah, paribasan tiap minggu dicek nih, atau bahkan setiap bulan dicek nih, nanti ada historinya. Ini, tapi kemarin itu ada jarak SUW orang bisa kontrol dari lahiran yang omah. Kan lo yo orang yang teriku. Dan nih, nanti meyakinkan lo tidak klarifikasi dulu seperti itu. Nah, ini saya kata dengan SPTJM, ya tetap Pak. SPTJM itu kalau dilakukan ketika ada keraguan, terus terang SPTJM itu sapu jagat pula kata dengan dia layanan. Kalau teman ragu yang bersangkutan SPTJM, nih kalau oke. Kata nggih? Nah, ini jadi ini mulai untuk persyaratan mana gitu tentang ini. Teko-teko nane ini. Nah, ini untuk persyaratan jawabannya berikut niku mungkin. Kok jawab nggih? Nah, kalau persyaratan syarat gawe akte nek telah pripun mungkin kan kira mengko. Nah, padahal ini konteksnya itu lain bagi kula jane. Ini enggak pun untuk ngecap ya kalau hormati. Jadi kata dengan penerbitan akte kematian yang lama yang di mana dia itu tidak tahu tanggal lahirnya, ning jenengan iki nggih enten tahun lahirnya, nggih. Nanti kata dengan penulisan tanggal dan bulan kematiannya, monggo kalau secara default di sini itu gawe 1 Juli. 1 Juli tahunnya piro? Oh, mana dia ini di buku nikahnya itu kalau dulu kan buku nikah itu jeneng iki Suparmin 42 tahun, atau Suparmin 12 tahun. Nah, itu tahun berapa itu sebagai tahunnya untuk tanggal bulannya mengikuti tanggal default dari Dukcapil. Dukcapil ini pun 31 Desember 1 Juli. Nek saran pulau diambil 1 Juli mawon di tengahnya. Karena di tengah ini kadang maju mundur, mungkin hitungan ini mundur maju, tapi di tengah pas. Oke. Terus terakhir nek persyaratan yang di Pala itu sudah ada semua Bapak Ibu. Dengan nanti kadang-kadang yang pas longgar baca-baca di menu Pale sudah tercantum semua. Nek kurang-kurangnya apa nanti ada penolakan jalur itu. Nah, Bapak ning yen neng panik ini gawe akte kelahiran pun sepuh niku pripun. Lah iki wis teko Jakarta lagi teko persyaratan akte kelahiran itu telat. Ini kan pakainya pakai SPTJM pasangan suami istri, SPTJM SPTJM benar data lahiran sama kakak sama keturunan dan cukup untuk dikutok. Salah clear nggih. Ini kita tambahkan oleh Pak Kadis semua. Mau nambah sebentar sedikit ya sebentar.
Jadi begini Bapak Ibu, kalau menjumpai kasus seperti itu, selain tadi yang disampaikan Pak Ari, ada tambahan baru keterangan dari 5 dokumen yang ada, salah satu ada, jadi atau salah itu atau nih dari 5 itu salah satu saja ada, itu langsung bisa kita proses, walaupun meninggalnya sudah lama banget. 5, salah satu dari 5. Satu, kalau masih punya KTP atas nama yang meninggal, bisa kita proses. Atau masih mempunyai kakak atas nama yang meninggal, bisa kita proses. Atau masih punya ijazah atas nama yang meninggal, bisa kita proses. Atau masih punya nikah atas nama yang meninggal, masih kita proses. Atau masih punya paspor atas nama yang meninggal, kalau pernah bepergian ke luar negeri. 5 dari salah satu itu kalau masih ada, dilengkapi dengan surat keterangan kematian dari desa, dan mengisi surat pertanggungjawaban mutlak, itu langsung kita proses. Ya, langsung kita proses. Tetapi, kalau salah satu dari 5 ini tidak ada, dan di database juga tidak diketemukan datanya, itu harus melalui penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu. Setelah mendapatkan penetapan pengadilan negeri, baru dibawa ke Disdukcapil, baru kita buatkan akte kematiannya. Itu tambahan saya dari kami, Pak Turnuun. Enggak masih 3 menit kok mengawi itu dimanfaatkan, monggo yang ditutup. Persiapan yang jalan, jalan, yang Pak, iya Pak. Oke, untuk untuk dispensasi pindah, karena kita untuk pindah tidak kembali, karena kita mensikapi dari di Dukcapil asal. Jadi di Dukcapil asal itu beberapa Dukcapil asal itu mensyaratkan foto yang bersangkutan untuk hadir di Dukcapil. Jadi makanya karena itu kita, karena nanti kalau kita dispensasi pindah terus akhirnya lama, nanti kita juga diprotes biasanya. Seperti itu. Karena sebenarnya itu ada penolakan dari Dukcapil asal. Karena sekarang banyak sekali perpindahan-perpindahan yang ternyata dalam tanda kutip siluman itu, akhirnya di beberapa Dukcapil itu mensyaratkan warga yang mau dispensasi pindah itu harus datang ke kantor dan difoto beserta dokumen kependudukannya. Jadi seperti itu. Nah, nunggu layanannya Lampung layanan ke kantor ini Mas Joko Penduk. Nonton mau terakhir satu lagi apa Mas? Oh, sudah tadi ada yang mungkin tadi yang membuat akta kelahiran nama ibunya tidak ada tadi itu nanti monggo nanti yang keluarganya bisa ke Jakarta dulu, nanti jadi sama seperti tadi kita harus cross check dulu. Nanti kalau tahu-tahu dibuatkan surat kelahiran atau dari desa atau dari rumah sakit atau di mana nanti ada nama ibunya, nanti kan kita tetap harus cross check dulu. Jadi nanti bisa ke kantor dulu, nanti kita cek dulu di database seperti apa, mau dari apa itu saudara-saudara seperti apa, baru nanti kita bisa tindak lanjut baru seperti apa. Kalau untuk menambahkan nama ibu di KK. Karena Bapak Ibu sampun jam 12, kita cukupi dulu untuk saat ini pertemuan kita saat ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya, dan sekali lagi kami juga mengaturkan terima kasih sekali karena pelayanan Adminduk yang sudah berjalan di desa, dan semoga nanti kolaborasi kami kita semua antara di Dukcapil dengan admin kecamatan, operator kecamatan ataupun admin Paklet di desa bisa berjalan dengan baik, berkolaborasi semakin bersinergi dan semakin baik lagi untuk kedepannya. Dan kami juga mohon maaf kalau mungkin ada beberapa permohonan dan sebagainya yang mungkin tanggapannya agak membutuhkan waktu. Kita sudah harus pelajari dulu berkaitan dengan permohonan yang Bapak Ibu ajukan. Terima kasih atas kerawat Bapak Ibu semuanya dalam acara hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Kita akhiri pertemuan hari ini, Zoom meeting hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama.
Alhamdulillah, amin. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Pertemuan hari ini kita tutup bersama-sama. Monggo Bapak Ibu. Cek, 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 cek.